Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin wa qala Allah ta'ala aidan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah Al-Ustaz Akhina Kiram Ustaz Bapak Saiful Malik. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah panjangkan umurnya, sukses dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan juga ibu-ibu hadirin jamaah salat Isya lanjut salat tarawih yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ini saya awali dengan satu kalimat pertanyaan, Pak. Kira-kira yang hadir pernah enggak berbuat dosa? Ngangguk. Ada enggak yang enggak berbuat dosa di sini kira-kira? Ngacung. Enggak ada yang berani. Setiap manusia atau yang namanya manusia itu cenderung berbuat salah. Yang namanya manusia itu cenderung berbuat khilaf. Bahkan yang namanya manusia itu dia cenderung berbuat dosa, bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan dengan satu kalimat dalam sebuah makna hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Setiap manusia itu berbuat dosa. Sebaik-baik manusia yang berbuat dosa, dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya Pak, Bu, kalau kita udah bikin dosa, segera mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah gengsi. Kita ngaku bahwasanya kita diliputi oleh yang namanya perbuatan khilaf, perbuatan salah, perbuatan dosa, bahkan maksiat kita pernah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kesempatan Allah berikan nih, Ramadan, bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu kana ghaffara.
karena dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengampun, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Enggak ada dosa yang kecil yang kalau ditumpuk dia akan menjadi dosa yang besar dan berujung pada satu bentuk malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin, Pak? Dan tidak akan ada dosa yang besar kalau setiap hari kita hancurkan itu yang namanya dosa besar dengan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Jangan sombong. Ini istighfar buat dirinya sendiriannya. Orang tua kita juga punya dosa. Sahabat-sahabat kita, orang-orang yang punya hak terhadap kita, mereka juga berbuat dosa. Mereka umat Islam sekalipun, mereka yang mengaku iman sama Allah, baik dia laki, dia perempuan, juga pernah berbuat dosa. Diajarin kita sama Rasul, Pak. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya. Ampuni dosaku ya Allah, ampuni dosa kedua orang tuaku ya Allah. Wa li ashabil huquqi alayya. Sahabat-sahabatku, teman-temanku, orang-orang yang punya hak terhadap diriku. Bapak punya istri, istri punya hak terhadap bapak. Ya, pernah ngentitin duit, ya Pak? Ada nggak di sini? Nggak ada. Alhamdulillah pada jujur Bu, lakinya semua. Wali ashabil huquqi alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ampuni dosa mereka, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Mereka orang-orang Islam, mereka orang-orang yang beriman. Enggak sampai di situ aja. Al ahya minhum wal amwat. Baik mereka yang masih hidup ataupun mereka yang sudah mati, wahai Allah, ampuni dosa kami semuanya. Nih, Ramadan, bulan ampunan. Jangan malu-malu. Kalau kita udah ngaku diri kita berbuat dosa, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Udah bisa kan istighfar? Saya yakin Rodotul Jannah jamaahnya bukan hanya istighfar yang kecil, mbah moyangnya istighfar. Ini muka-muka tahajud semua. Nih. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mendawamkan sayyidul istighfar. Selepas dia salat tahajud, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ditutup witir 3 rakaat. Nih, witir perhatian buat imam. Ya, biar afdal. Rakaat pertama sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Rakaat keduanya qul ya. Ketiganya baru dia tuh trikul bahasanya. Ya. Selepas tahajud baginda Rasul tutup itu malamnya dengan sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta astaghfirullahaladzim. Kalau mau dibahas panjang Pak, ntar undang aja lagi ya. Allah kirim, manusia itu cenderung berbuat dosa, bahkan dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau dibuktikan? Lantas siapa sih yang akan menjadi saksi atas perbuatan dosa manusia? Al-Quranul Karim berentet ayat-ayatnya Pak, ngungkap siapa saja yang menjadi saksi-saksi atas dosa yang dikerjakan oleh mereka yang namanya manusia. Al-Quran jelas, Allah Subhanahu wa taala katakan wal malaikatu yashhadun. Kekencengan gak nih? Udah biarin aja deh ya. Biar pada dengar. Ya, yang dosa dengar jadi tobat. Ya, yang dosa dengar ini terus marah sama gua, biarin. Udah biasa kita dimarahin orang. Wal malaikatu yashhadun, dan mereka malaikat-malaikat Allah menjadi saksi atas perbuatan dosa manusia. Fa aina ma tazhabun, mau kemana lo manusia?
Udah bikin baik aja di atas muka bumi Allah, sopan sama Allah dah. Ya, biar hidup lancar, ya, rezeki lancar, jangan banyak bikin dosa. Kalau Bapak bikin dosa kehampet tuh, mampet tuh ibarat got, ya, kepampet rezeki lo. Udah pakai bahasa Betawi sekalian biar paham. Wal malaikatu yashhadun, mereka malaikat-malaikat Allah yang akan menjadi saksi atas apa? Atas perbuatan dosa anak manusia. Mau ngumpet kayak ketahuan sama malaikat. Malaikat ada kiri kanan ya enggak? Lakib atid. Bakalan dicatat, nggak ada yang bakalan lewat. Sekecil apapun perbuatan dan amalan manusia, baik dia ibadah sama Allah, baik dia maksiat sama Allah, dicatat sama malaikat Allah. Wal malaikatu yashhadun, malaikat-malaikat Allah yang akan menjadi saksi atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh yang namanya manusia. Di pasar yang suka nepo, ngumpetin timbangan, dibohongin, dosa Pak, rezekinya. Ya anak bini kasihan. Siapa yang dagang? Nggak nyinggung ya. Ya kalau yang berasa besok bikin lagi dah. Coba. Ya. Allah Karim, kalau kita mau mengungkap sisi kehidupan manusia semuanya, hampir semuanya, rata-rata Pak, kita bangun tidur aja udah bikin dosa sama Allah. Allah Karim, buka jendela, tetangga lewat, baru punya mobil, orang kayak gitu, baru punya mobil sombong, hati itu bicara. Allah Karim, udah per-peran aja kita, ya nggak? Ngomong dikit jadi dosa, ntar kita ungkap. Semuanya Pak disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah. Wal malaikatu yashhadun, mereka malaikat-malaikat Allah akan menjadi saksi atas perbuatan dosa yang namanya manusia. Biar pada dengar ya, kalau nyerah ya jamaah sini nih pengurusnya udah nggak usah diundang, yang kayak begini nggak usah diundang dah. Paling demen gua ngomelin orang, padahal gua domelin juga di rumah sama bini. Allah Karim, ya Allah, kalau kita mau mengungkap semua saksi-saksi dosa manusia, yang pertama malaikat-malaikat Allah yang akan menjadi saksi atas perbuatan dosa manusia. Yang kedua apa Pak? Bapak punya mata, Bapak punya telinga, Bapak punya mulut, Bapak punya hati, Bapak punya tangan, Bapak Ibu punya kaki. Semuanya akan menjadi saksi atas perbuatan dosa yang kita lakukan. Pikiran yang jahat sama tetangga, ya maaf aja, ya ungkap aja semuanya ya. Iya, ngomongin satu dengan yang lain, gibah dia, mencaci maki dia, menghujat dia, ngomongin di belakang. Allah Karim, mulut akan menjadi saksi atas perbuatan dosa manusia. Mata aja mata, nggak usah jauh-jauh. Ya, telinga kita setiap hari pasti berbuat dosa. Inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu, bahkan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nanti mulut kita yang tukang bohong dikunci itu nggak bisa lagi ngomong, nggak bisa lagi dusta sama Allah. Kalau Allah sudah gelar yaumil qiyamah nanti, dalam mizannya Allah, timbangan Allah, orang yang pernah berbuat khilaf atas mulutnya, Allah Karim, kalau mau diungkap banyak Pak. Ya. Mata kita bisa berbuat dosa, telinga kita bisa berbuat dosa. Ini kadang-kadang banyak laki-laki air matanya air mata buaya. Iya, depan bininya ciut, mentalnya mental kancil, ciut gini Pak. Padahal ujungnya ngebohong tuh. Ujungnya ngebohong beneran, per-peran ini. Bu, dengerin Bu. Ya, buka kartu aja. Ya, ngomong bisnis dapat 4 juta, bilangnya 2 juta, 2 juta dikentit, dosa. Biarin aja. Ya. Inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaranmu, matamu, hatimu, seluruh organ tubuhmu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau ngapain lagi kalau dia kayak begini? Saksi berikutnya Pak, saksi berikutnya kalau enggak apa yang dekat dengan kita nempel sama kita, mulut, lidah. Ya,
qaul, ucapan kita akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Yauma tashhadu alaihim alsinatahum. Maka pada hari ini kata Allah, akan kami ungkap tuh yang namanya dosa manusia lewat qaul mereka, ucapan mereka, bicara mereka, lisan mereka, dawam mereka, semuanya akan dipersaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika yaumil qiyamah akan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Ya, udah kerasa dikit lah, biar kita sadar semuanya. Ya, hidup kita ini cuma sebentar, Pak. Kalau hitungan nyamuk cuma 1,5 hari, kita bakalan mati, dimatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak bisa lagi kita berbohong kalau malaikatul maut sudah datang menghampiri kita. Ya, kemarin udah sampai tema mata kematian ya. Kita udah bahas banyak tuntas itu tentang kematian. Allah Karim. Kalau kita mau ngungkap, malaikat Allah jadi saksi. Semua organ tubuh kita jadi saksi. Kaul kita jadi saksi. Apalagi waktu, hari kita menjadi saksi. Ini jangan dibilang Ramadan ini nggak menjadi saksi. Coba lihat di luar sana, Pak. Songong banget manusia. Gua kesel kadang-kadang. Ya, ngelihat manusia so asik banget ngerokok, udah kagak puasa, maksiat lagi, ngelunjak lagi sama Allah. Allah Karim. Enak banget dia. Pes. Allah Karim. Bukan kita ngomongin orang, bukan. Emang kenyataan yang kelihatan. Apakah mereka orang-orang yang di luar sana nggak takut dengan hadirnya Ramadan, bulan yang mulia, diagungkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Saatnya, waktunya kita mengukir ibadah kita yang terindah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baca Quran 1 ayat dibalas 10. Ya, Allah Karim. Satu kata tuh, satu huruf. Ya. Luar biasa, Pak, Ramadan ini. Ada manusia di luar sana yang kemudian ketika datang ketika datang bulan Ramadan, dia bukannya ibadah, dia malah nggak puasa, ngelunjak maksiat lagi sama Allah. Allah Karim. Dalam satu kisah, ini saya mau cerita aja. Nanti ketika yaumil qiyamah digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul itu patrol, Pak. Ya, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan memperhatikan umatnya, tiba terlihat nampak oleh baginda Rasul salah seorang manusia yang lagi dicambukin sama malaikat-malaikat Allah, malaikatul ajab, sebelum dia masuk dicemplungin ke dalam neraka. Allah Karim. Baginda Rasul, dia adalah nabi yang mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Ini manusia yang lagi dicambukin sama malaikat-malaikat Allah. Dia lihat baginda Rasul lagi berjalan. Dia hampiri baginda Rasul, ditarik jubahnya. Ya Rasulullah syafi'ani. Ya Rasulullah syafi'ani. Wahai Rasul syafi'ani. Wahai baginda Rasul, beri aku selawatmu, beri aku syafaatmu, wahai Rasul, selamatkan aku dari perkara azab ini. Allah Karim. Lihat bagaimana cintanya baginda Rasul sama umatnya. Dia angkat tangan kedua baginda Rasul, seraya akan berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pengen doa baginda Rasul biar dapat syafaat nih manusia yang dicambuk karena dosanya. Apa kata malaikatul azab yang lagi ngebantah itu manusia satu? Allah Karim. Dia katakan inna khasmahu Ramadan ya Rasul. Wahai Rasul, dia telah berbuat dosa. Saksinya adalah Ramadan. Bukan hanya dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi justru malah dia bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadanmu wahai Allah, Ramadanmu wahai Rasul, dia berani berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Diputar balik tangan baginda Rasul, dia katakan dalam lisannya, dia dawamkan satu kalimat, ana bari'um mimman khusmuhu Ramadan. Saya nggak berani ngasih syafaat bagi mereka orang-orang yang berani berbuat maksiat di bulan Ramadan. Udah nggak puasa,
dia maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul nggak mau ngasih syafaat. Cukup Pak ya. Mudah-mudahan berkah. Kelamaan terjadi bosen, capek juga udah nih, ngos-ngosan. Panjang waktu kita. Terima kasih, mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelihatan, yang tersembunyi, yang sengaja tidak disengaja, ya lisan kita, mata kita, mulut kita, telinga kita, hati kita, tangan kita, kaki kita yang pernah berbuat dosa. Mudah-mudahan berkat wasilah Ramadan yang mulia kita dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha, Allah ikhlas ampuni dosa dan salah kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.